Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Akhirnya berita yang kita nanti-nantikan selama ini terjawab sudah. Yahya Waloni, sang penghina kekristenan yang sejati, sudah ditangkap polisi sore tadi. Nah, mari kita bersama-sama membaca sebuah kabar, surat kabar dari Detik News. Hari ini masih hangat, yaitu Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 18.36 WIB. Judulnya, Polri Yahya Waloni ditangkap terkait kasus penodaan agama. Jakarta, Yahya Waloni ditangkap di Tipit Cyber Bareskrim Polri tadi sore. Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di Cibubur. Ya, betul, ditangkap tadi sore sekitar jam 17.00 WIB di rumahnya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi Kamis 26 Agustus 2021. Argo menyebut Yahya Waloni tidak melawan saat ditangkap polisi. Kooperatif, kata Argo. Terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa Yahya ditangkap terkait kasus penodaan agama. Ditangkap terkait penodaan agama, ucap Rusdi. Informasi mengenai penangkapan ini sebelumnya disampaikan di Cyber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Benar, kata Dir Cyber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat diminta konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Sebenarnya tidak hanya Bible itu palsu ya, tapi banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, bahkan rasisme yang dilontarkan oleh Yahya Waloni ketika dia berceramah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi LP nomor LP _B _0287 Romawi 4 _2021 Bareskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau SARA pada Selasa 27 bulan 4. Ternyata penangkapan Yahya Waloni itu karena pelaporan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme pada bulan 4 yang lalu. Kita cukup senang dengan aparat penegak hukum karena ternyata pada akhirnya orang-orang macam Yahya Waloni ini juga ditangkap. Sebenarnya tidak hanya Yahya Waloni yang menista kekristenan, masih ada banyak lagi para ulama, para mualaf dari Islam yang menista kekristenan. Namun memang tidak kita pungkiri ya, Yahya Waloni inilah yang paling sering menentang atau menyerang kekristenan dengan sangat terang-terangan. Kami berharap juga yang lain juga menyusul supaya Indonesia ini aman, nyaman, damai, sentosa. Ya, kita doakan supaya bangsa ini semakin hari ke depan akan terus aman, dan orang-orang yang seperti Yahya Waloni ini tidak muncul lagi. Meskipun ya kita tidak bisa memungkiri kalau Yahya Waloni ditangkap, yang lain juga masih banyak di luar sana. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya, menegakkan hukum dengan adil bagi semua orang yang melanggar hukum. Jadi saya juga mendukung siapa saja kalau melanggar hukum ditangkap dan diadili, karena memang dia melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi ya itu harus
adil. Jangan hanya tajam ke minoritas dan tumpul ke mayoritas. Sekian dari saya. Semoga info ini membuat kita sedikit lega, karena ternyata aparat kepolisian juga menegakkan hukum dengan adil. Shalom, shalom waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.